Oppo Find X series selalu menawarkan inovasi baru di setiap serinya, seperti halnya Oppo Find X5 Pro ini. Ia menonjolkan dua nama penting yaitu Mari Silicon dan Hasselblad. Dan dua nama ini yang bikin saya penasaran buat ngebuktiin langsung seberapa jauh sih dua fitur ini, apakah bisa ngasih improvement di kualitas kameranya, apalagi kalau kita komparasi kualitas kameranya dengan generasi sebelumnya, yakni Oppo Find X3 Pro. Di sini kita coba untuk membandingkan dari poin-poin penting dan juga hal-hal yang kalian butuhkan seperti mode auto, bokeh, main kamera, malam hari dan juga ultra wide. Siapa ya guys kira-kira yang lebih tangguh? Yuk kita buktikan. Oppo Find X5 Pro punya 3 rear kamera, yakni 50 megapiksel main kamera di bukaan f/1.7 yang sudah tersematkan dual OIS 5 axis dan 50 megapiksel ultra wide dengan bukaan f/2.2. Dan yang ketiga 13 megapiksel telefoto dengan f/2.5. Sedangkan untuk kamera depannya di 32 megapiksel dengan bukaan f/2.4. Selain SLR level 5 axis optical image, yang paling saya kedepankan ialah Mori Silicon X yang ada di chipsetnya. Dan untuk Oppo Find X3 Pro terdiri dari quad kamera 50 megapiksel main kamera dengan bukaan f/1.8 multidirectional PDAF OIS, 50 megapiksel ultra wide dengan bukaan f/2.2 multidirectional PDAF, 13 megapiksel telefoto dengan bukaan f/2.4 2 kali optical zoom, PDAF 3 megapiksel f/3.0, mikroskop AF, ring flash 60 kali magnification. Sedangkan untuk kamera depannya di 32 megapiksel dengan bukaan f/2.4. Sekarang kita coba lihat komparasi berikut ini. Di sini bisa kita lihat kalau Mari Siliconnya bisa bekerja dengan sangat baik, khususnya dalam memanage cahaya yang masuk ke sensornya. Bisa kita lihat Oppo Find X5 Pro lebih tangguh nanganin cahaya yang masuk dengan flare yang minim. Cukup terlihat jelas dan cahaya matahari tidak melebar yang masuk. Dan di mode auto kamera belakangnya dengan HDR auto dan AI-nya kita aktifkan. Di Oppo Find X5 Pro ini untuk warnanya terlihat hampir sama. Seperti gambar yang satu ini, mulai dari ketajaman, saturasi, akurasi warnanya cukup sama. Lanjut ke lensa ultrawide-nya. Masih sama untuk settingnya, HDR-nya kita set auto dan AI-nya aktifkan. Untuk Oppo Find X3 Pro ini terlihat lebih cerah dan terang. Dan untuk Oppo Find X5 Pro ini terlihat lebih soft, shadow-nya juga terlihat tebal menurut saya. Di sini mulai ada perbedaan warna dan di sini Oppo Find X5 Pro terlihat lebih cerah dan terang, tetapi tidak terlihat over juga untuk awannya. Dan untuk Oppo Find X3 Pro ini terlihat lebih soft dan tone warnanya lebih condong ke biru-biruan. Sedangkan Oppo Find X5 Pro masih mendekati warna aslinya. Berikutnya lanjut ke lensa satu kalinya. Keduanya memiliki perubahan hasil dari lensa ultrawide. Untuk HDR keduanya lebih muncul dan warnanya di Oppo Find X3 Pro cenderung lebih ke hijau biru-biruan. Dan menurut saya di Oppo Find X3 Pro lebih soft sih dan juga agak berkabut di bagian ujung gambar yang dihasilkan. Kemudian di Oppo Find X5 Pro untuk warnanya terlihat tereduksi dengan baik. Di sini peran Mari Silicon bekerja dengan cukup bagus. Bisa memproses gambar dengan sangat akurat dan clear seperti gambar yang satu ini. Di Find X5 Pro lebih bisa memanage cahaya yang masuk dari gambar yang dihasilkannya. Berlaku juga di zoom 2 kalinya masih terlihat hasil gambarnya tereduksi dengan baik.
Di mode potret ini, Oppo Find X5 Pro terlihat lebih vibrate dan hasil bokehnya juga terlihat sangat rapi dan bagus. Sedangkan di Oppo X3 Pro terlihat over cahaya, tetapi untuk pemangkasan bokehnya juga terlihat cukup bagus dan rapi. Dan warna yang dihasilkan di Oppo Find X5 Pro ini mulai dari ketajamannya dan tentu detailnya cukup bagus, hingga bulu kecil di kulit saya terlihat jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke main kameranya. Di sini Find X5 Pro bisa mereduksi cahaya yang masuk, sehingga warna yang dihasilkan tidak over seperti halnya awan di langit tersebut. Di Oppo Find X3 Pro belum bisa memanage cahaya yang masuk, tetapi di Oppo Find X3 Pro ini tone warna yang dihasilkan terlihat lebih warm dan lebih vibrate, terutama di main kamera ini. Dan di Oppo Find X5 Pro, warna yang dihasilkan juga terlihat lebih netral, mungkin juga perlu diolah di editingnya. Walaupun begitu, di Oppo X3 Pro terkadang terlihat agak flare ya guys, jadi gambar yang dihasilkan kurang clear. Di sini, peran Mari Silicon X bekerja kembali. Terlihat di Oppo Find X5 Pro, terlihat lebih tereduksi cahaya yang masuk, tapi overall keduanya terlihat bagus kok guys. Pindah di kamera depan. Di Oppo Find X5 Pro, tone warnanya lebih soft dan terlihat lebih tajam. Sedangkan di Oppo Find X3 Pro, tone warnanya dominasi ke warna warm, sehingga terlihat kemerahan seperti halnya berikut ini. Untuk warna baju dan warna skin tones-nya terlihat merah. Dan di sini di Oppo Find X5 Pro, untuk kamera depannya memiliki mode ultra wide ya guys. Hasil selanjutnya di sini terlihat sebaliknya. Untuk warnanya cenderung lebih detail di Oppo Find X3 Pro. Sedangkan di Oppo Find X5 Pro terlihat lebih cerah dan terlepas dari mode beauty-nya yang tidak sengaja kita aktifkan di Oppo Find X3 Pro ini. Tetapi untuk keseluruhan skin tone-nya yang paling mendekati warna natural yakni masih di Oppo Find X5 Pro. Dan juga untuk melawan cahaya atau dalam kondisi backlight di Oppo Find X5 Pro ini bisa mereduksi cahaya dengan baik, juga bisa meminimalisir flare yang tersebar di bagian wajah. Sedangkan Oppo Find X3 Pro masih cukup sulit untuk meminimalisir cahaya yang masih agak backlight. Pas kita coba matikan HDR dan AI-nya untuk menghasilkan gambar tanpa backlight, cukup sulit guys, jadi terlihat cukup over exposure. Yang kemudian kita nyalakan mode HDR dan AI-nya, hasil gambar jadi terlihat lebih jelas dan bisa tereduksi dengan baik. Di mode potret di Oppo Find X3 Pro, tone warnanya masih cenderung kemerahan dan hasil bokehnya juga terlihat kurang rapi. Sama halnya dengan Oppo Find X5 Pro ini masih terlihat kurang rapi guys. Tetapi Oppo Find X5 Pro ini warna yang dihasilkan lebih natural dan tidak over skin tones, serta juga terlihat vibrate tetapi masih mendekati warna yang natural. Satu hal yang kemudian di Oppo Find X5 Pro dipertimbangkan untuk menghilangkan dari generasi sebelumnya, yakni mode mikroskop. Di Oppo Find X3 Pro ini mode mikroskopnya mulai dari 30 kali hingga ke 60 kali, dan ini dia hasilnya. Tetapi di sini di Oppo Find X5 Pro berusaha menggantikan dengan fitur yang sepertinya lebih berguna untuk kita nih guys, seperti mode expand dan juga ultra HD-nya. Salah satunya mode expand ini menurut saya sangat bagus guys, bisa memotret di resolusi 21:9, seolah foto kita seperti mode film. Hasilnya jadi lebih sinematik. Bagi pecinta keestetikan mungkin ini keren guys. Untuk hasil videonya terlihat jelas lebih stabil Oppo Find X5 Pro di 1080 pixel 60 fps dengan video stabilnya kita matikan. Terlihat juga perpindahannya lebih halus, smooth, dan tidak jitter ya guys. Oke guys, ini adalah hasil 1080p 60 fps mode stabil, kita nonaktifkan.
Tetapi di sini Oppo Find X5 Pro pada saat kita aktifkan mode stabilnya terjadi patah-patah. Saya kurang tahu ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Kemungkinan besar menurut saya bisa terjadi karena suhu HP-nya meningkat secara drastis. Kita mengambil gambar dengan keadaan siang hari dan cuacanya cukup panas sekali, mungkin itu sebabnya sih guys. Dan di sini kita coba review hasil kameranya kembali, dan benar dalam keadaan suhu HP-nya normal pada saat saya merekamnya yang terjadi video normal dan cukup stabil nih guys. Untuk hasil video 4K 60 fps cukup bagus detailnya dan pergerakannya hampir sama. Ya agak jeter sih guys, tetapi tidak sampai mengganggu mata saat melihat hasil dari kedua video ini guys. Tentu, kedua HP ini sudah tersedia mode video pro, jadi kalian setting-setting sendiri ya guys. Mulai dari ISO, shutter speed, hingga white balance. Kalian bisa menentukan sendiri ya, walaupun ini tidak hal yang baru, tetapi ini cukup sangat membantu bagi kalian yang ingin oprek-oprek sendiri. Satu hal yang saya suka dari Oppo Find X5 Pro ini terdapat pada fitur Mari Silicon X-nya yang dapat memproses gambar dengan sangat baik. Juga merubah cahaya yang over exposure menjadi sangat jelas dan warnanya juga terlihat natural dan keren guys. Seperti simulasi yang saya buat ini, terlihat bahwa gambar yang over bisa tereduksi dengan sangat baik, berlaku juga untuk mode malamnya guys. Dan juga kalian pasti penasaran dengan fitur Hasblade, yakni filter yang tersedia di dalamnya. Setelah saya coba sih, hasilnya cakep banget guys. Saturasinya juga bagus, terlebih juga dipadukan dengan fitur Mari Silicon ini membuat hasil gambar lebih menyatu dan enggak overexpose guys. Bagi yang tidak menyusun dengan adanya filter-filter seperti ini, disebut gimmick-gimmick saja ya mungkin. Dari hasil kesimpulan di atas, menurut saya keduanya memiliki hasil yang sangat bagus, mulai dari tone warnanya, reduksi warna, juga detailnya. Saya mengapresiasi di Oppo Find X5 Pro ini yang sudah mengalami upgrade yang sangat signifikan. Terlebih lagi ditanamkan fitur canggih, yakni Mari Silicon X. Ya, menurut saya sangat membantu dalam mengambil maupun memproses hasil gambar ini guys. Serta tentu hasil dari fitur Hasblade yang juga sangat keren dan menjadi fitur yang sinematik. Bagi pecinta filter dengan color grading yang bagus, ini pilihan yang tepat guys. Oke, bila ada kesimpulan lain, boleh juga tulis di kolom komentar. Tulis pendapat kalian tentang HP ini ya. Sekian dari BTS Gadget kali ini, saya Devia undur diri. See you next time, bye-bye.